Ini kurang dekat nggak? Cukup? Atau nanti dengarnya apa tukeran pas statement ya? Reda. Sudah cukup? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media, ini peristiwa kemerdekaan berpendapat, bahkan pendapat yang berdasarkan ya intelektual yang dikaji secara ilmiah itu dipaksakan seolah-olah menjadi kejahatan. Berikan dulu ke Pak Hasanuddin, untuk saya serahkan kepada yang lain. Ya, gitu. Selanjutnya Bang Rizal. Ya, silakan Bang. Ya, silakan Pak Rizal. Pak Rizal di tengah. Selesai ya. Ayo Mas. Tapi Bang aja. Oh, teman-teman ada mau pen. Polda Metro Jaya akan memeriksa saksi terlapor selama sepekan ke depan. Terdapat 12 orang berstatus terlapor, salah satunya Abraham Samad yang sudah memenuhi panggilan Polda terkait kasus ijazah palsu Joko Widodo. Hari ini Roy Suryo, Kurnia Trirayani, Rizal Fadila menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor. Sebelumnya pada hari Selasa, 19 Agustus 2025, Polda Metro Jaya telah memeriksa 3 orang saksi, yakni Meriati, aktivis KNPRI, Sunarto, YouTuber, dan Arif Nugroho, seorang jurnalis. Selanjutnya pada hari Jumat, Polda menjadwalkan pemeriksaan saksi Rismon Sianipar, Michael Sinaga, dan Nurdian Noviansyah. Dalam kesempatan itu, Ahmad Kozinudin menyayangkan soal pemeriksaan saksi yang melibatkan seorang jurnalis karena pemeriksaan tersebut terindikasi sebagai pembungkaman. Hari ini klaster media pun juga dipanggil, dan ini ancaman ini tidak hanya menimpa yang hari ini dipanggil, misalnya Arif Nugroho, juga Sunarto begitu, tapi ini juga bisa menimpa kawan-kawan media, rekan-rekan media. Karena itu kita harus tegaskan bahwa negara tidak boleh membungkam tugas-tugas jurnalisme. Sebaliknya negara harus ada dan hadir terdepan menjamin kemerdekaan berekspresi, termasuk kemerdekaan menyampaikan informasi kepada publik berkaitan dengan berbagai informasi apapun. Bahwa kalaupun ada yang keberatan dengan informasi yang disampaikan, komplainnya jangan ke media. Hingga kini penyidikan kasus ijazah palsu Jokowi masih dilakukan dan belum ditetapkan tersangka oleh penyidik. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Sadu Santo, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Sidang peninjauan kembali kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala dengan terdakwa Sylvester Matutina sedianya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, namun ditunda. Sylvester beralasan sakit sehingga tidak dapat menghadiri sidang. Menurut majelis hakim yang diketuai oleh Iketut Darpawan, pihaknya telah menerima surat keterangan dari Rumah Sakit Puri Cinere terkait kondisi Sylvester. Dalam surat disebutkan, Sylvester harus beristirahat selama 5 hari. Sidang pun dijadwalkan kembali pada Rabu 27 Agustus pekan depan. Pengaju atau pemohon PK harus hadir di persidangan. Adalah berbeda kalau yang bersangkutan sudah berada di lembaga pemasyarakatan sehingga bisa dilakukan oleh kuasa hukumnya. Jadi kalau dalam hal ini pemohon harus hadir sendiri di persidangan. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina mendaftarkan permohonan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 Agustus lalu. Kejaksaan Agung menyebut peninjauan kembali tidak akan mengganggu proses eksekusi yang akan dilakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Sylvester.
Sebelumnya, Sylvester Matutina divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala pada tahun 2019. Kendati demikian, hingga kini Sylvester tidak juga dieksekusi oleh kejaksaan. Dari Jakarta, Ayan Hufus Hoirudin, iNews melaporkan. Salah satu inisiator demo pemakzulan Bupati Pati Sudewo 25 Agustus mendatang, yakni Ahmad Hussein, tiba-tiba mengumumkan sudah bertemu dan melakukan video call dengan Bupati Pati Sudewo. Foto-foto pertemuan dan video call keduanya pun telah beredar di media sosial. Usai pertemuan itu, Hussein mengatakan dirinya telah menarik diri dari pergerakan yang saat ini masih mengawal pansus hak angket di DPRD Pati. Ia menilai gerakan itu sudah tidak murni dan diduga ditunggangi kepentingan politik. Dengan demikian, aksi puluhan ribu massa yang diinisiasi dirinya pada 25 Agustus mendatang dibatalkan. Kendati demikian, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono atau Botok menegaskan perjuangan untuk melengsarkan Bupati Sudewo tetap berlanjut melalui pansus hak angket DPRD. Terkait pengunduran Mas Hussein dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu itu keberkahan bagi kita, ya, karena selama ini statement dari Mas Hussein itu menemukan konflik di dalam internal Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Terkait pernyataan Mas Hussein bahwa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditunggangi politik, itu tidak benar. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap berkomitmen untuk mengawal aspirasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk mengkritik, melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, dan berkomitmen untuk melawan pemimpin yang sombong, arogan, pembohong, dan penipu rakyat. Saat ini Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tengah menggalang donasi untuk menggelar demonstrasi pada 2 hingga 3 September 2025 di Gedung KPK Jakarta. Demo untuk mendesak KPK agar segera menetapkan Bupati Sudewo menjadi tersangka dalam kasus suap pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Handi, iNews melaporkan. Kobaran api yang berada di sumur rakyat ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Blogorejo, Blora, Jawa Tengah belum padam. Api berada di atas titik sumur di tengah permukiman warga. Berbagai cara dilakukan petugas untuk memadamkan api yang keluar dari sumur minyak ilegal milik rakyat Dukuh Gendono di Blora, Jawa Tengah. Petugas mengerahkan 4 alat berat untuk membuat tanggul guna melokalisir api. Sejumlah kendala ditemui petugas dalam upaya pemadaman api. Salah satunya akses menuju lokasi yang sulit dan masih tingginya tekanan gas yang keluar dari sumur. Akibat kebakaran ini, 3 warga tewas dan 2 lainnya mengalami luka bakar. Polisi juga sudah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Sudah memeriksa hampir 12 saksi, baik itu dari warga setempat ataupun dari perangkat desa dari Gandu, Bogorjo. Kalau menurut keterangan saksi mungkin apa dan sebenarnya awal penyebab ini? Untuk penyebab awal mula kebakaran kami masih dalami. Namun demikian dari cerita yang disampaikan dari para saksi bahwa memang api itu berasal dari aliran sungai atau dari bawah kemudian mengarah ke sumur minyak. Akhirnya terjadi kebakaran di sumur minyak. Sementara warga masih mengungsi di tempat pengungsian di Balai Desa Gandu. Para pengungsi merasa nyaman berada di pengungsian karena merasa lebih aman. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Aku dibacok wong, aku nang Kidul, bacok kono otakku. Manik Priyo Prabowo, jurnalis digital iNews asal desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, sempat dilarikan ke rumah sakit Sultan Fatah Demak. Korban mengalami 2 luka di bagian belakang kepala dengan panjang 15 dan 20 cm akibat bacokan senjata tajam.
Korban jatuh tersungkur di lokasi kejadian setelah dianiaya dua pria tak dikenal dari belakang. Dibacok oleh pelaku yang saat itu pelaku berboncengan dan kena kepala. Yang luka di bagian kepala itu ada dua, satu berbentuk lurus itu panjang sekitar 15 cm, terus yang satunya lagi berbentuk hampir melingkar. Korban sempat sadar setiba di rumah sakit. Namun saat ditanya pihak keluarga, korban mengaku tidak mengetahui pasti penyebab peristiwa pembacokan. Korban masih dalam perawatan di rumah sakit. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Kami merasa prihatin, kami mengecam dan kami mengutuk aksi kekerasan yang menimpa saudara kami, saudara Manik Prio Prabowo, jurnalis iNews Media Group di Grobogan, Jawa Tengah. Tindak kekerasan ini tidak boleh dibiarkan. Kami mendesak agar aparat kepolisian untuk segera mengejar, mencari, mengusut, menangkap pelakunya, dan mengungkap apa motif dibalik peristiwa ini. Dan semua yang terlibat harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Apapun juga, kekerasan di negeri ini tidak boleh dilakukan kepada siapapun juga, termasuk kepada jurnalis, karena kekerasan adalah pelanggaran hukum. Aparat kepolisian, penegak hukum tidak boleh kalah oleh aksi-aksi seperti ini.